Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan San Muslim untuk melanjutkan pembelajaran di rumah pendidikan agama Islam dan budi pekerti di semester yang kedua ini. Mari kita buka dengan membacakan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk materi pembelajaran kita yaitu tentang sikap tawadu, ikhlas dan mohon pertolongan, bisa dilihat di buku PAI-nya di halaman 43, 44, 45. Kita akan fokus kepada materi tentang ikhlas, ya. Ikhlas. Dari materi ini diharapkan siswa mampu untuk menyebutkan arti ikhlas dengan benar, kemudian menjelaskan ikhlas dan dalam beribadah dengan benar, menunjukkan sikap ikhlas dengan benar, dan mencontohkan sikap ikhlas dengan benar. Jadi materi kita yang akan kita pelajari itu ada temanya tentang hidup tentram dengan berperilaku baik, ya, berperilaku baik. Orang-orang yang berperilaku baik hidupnya akan tentram, berperilaku baik, selalu banyak teman, banyak saudara, dan cintai orang banyak. Dalam beramal niatnya karena Allah SWT, bukan karena manusia. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, ada gambar orang yang sedang melakukan ibadah, yaitu sholat. Nah, kemudian gambar yang kedua, belajar, ya, belajar. Kemudian yang ketiga, gambar orang memberikan sedekah, ya, memberikan sedekah. Dan yang keempat, bekerja, seorang petani bekerja. Nah, dari gambar-gambar yang kita lihat ini, semuanya ini adalah perbuatan-perbuatan ataupun aktivitas pekerjaan yang dilakukan setiap manusia. Semua aktivitas ini tentunya didasari dengan niat, ya, niat yang tulus ikhlas karena Allah. Apa itu niat? Ya, niat yang baik yaitu adalah merupakan awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah SWT tidak memandang kepada rupa, harta kita, tetapi Allah melihat hati dan amal kita. Ikhlas sendiri artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah SWT untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal, ya. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran surah Al-Bayyinah surah ke-98 ayat kelima. Anak saya dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat pengertian ikhlas secara lebih dalam, secara lebih jauh lagi. Apa itu ikhlas? Ya, menurut bahasa ikhlas artinya memurnikan, ikhlas artinya murni, bersih atau jernih, tidak tercampur sesuatu. Nah, dengan demikian pengertian ikhlas dalam perbuatan adalah pembersihan perbuatan dari pamrih atau pujian manusia. Ikhlas beramal berarti berbuat hanya ditujukan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Dari pengertian di atas jelas bahwa ikhlas adalah perbuatan yang sepenuhnya tertuju kepada Allah SWT semata, bukan untuk mencari penghargaan dari manusia. Seperti contoh ketika kita menolong teman yang sedang kesusahan, kita tidak boleh berharap apa-apa atau imbalan dari manusia. Nah, sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW dan juga firman Allah SWT berikut ini. Hadis Nabi, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisal wa bataghi bihi wajhuh. Artinya sungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang murni hanya untuknya dan dicari wajah Allah dengan amalan tersebut. Hadis riwayat Nasa'i, hadis nomor ke-3140, disahihkan Al-Albani. Nah, anak saya dan rahmat Allah SWT, di ayat Al-Quran sendiri Allah kembali berfirman, ya, di dalam surah Ghafir ayat ke-65 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwal hayyul la ilaha illa
huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahirabbil alamin. Huwal hayyu la ilaha illahu. Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Fad'uhu mukhlishina lahuddin, maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surah Ghafir surah ke-40 ayat ke-65. Nah, anak-anak saya dan Allah Subhanahu wa taala, dari materi singkat yang dijelaskan tadi ini bisa kita ambil satu intisari kesimpulan bahwa ikhlas adalah perbuatan yang sepenuhnya tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari penghargaan dari manusia. Nah, inilah dia materi singkat kita pada hari ini tentang ikhlas. Mudah-mudahan bisa kita memahami pengertian ikhlas dan juga memberikan contoh atau mempraktekkan ya contoh perbuatan-perbuatan yang didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa di akhir materi kita ada uji kemampuan ya ataupun latihan yang bisa dikerjakan. Ini hanya 5 soal, boleh ditulis soalnya dan dijawab. Ya, pilih jawaban yang paling tepat. Nah, ada juga di dalam buku PAI namun tidak secara berurut ya. Ada di uji kemampuan di dalam PAI. Nah, bisa dilihat juga itu di nomor ya di soal yang ke 7, 8, 9 dan 10. Nah, saya ambil sebagian saja. Namun secara lebih lengkap bisa dilihat di slide materi ini. Nah, demikian saja untuk materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat belajarnya, sehat-sehat dan tetap semangat. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.